Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Nova Lutfi Nur Hamid dengan NIM 19.18282 dan saya sendiri Gali Alif Devullah 19.18289 dan Muhammad Khalid Hardiansyah 19.18293. Nah, dengan pertemuan etika profesi kali ini, kami akan membahas mengenai pengantar etika profesi yang mana yang sudah kami buat sebelumnya. Ya, langsung aja ke materinya dengan Saudara Nopal, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan untuk materi bagian pertama, yaitu etika periode Yunani. Pada periode ini dimulai dari masa Antisthenes, yaitu pada tahun 444 sampai 360 sebelum Masehi. Antisthenes mengatakan ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan dan baik-baiknya manusia yang berperangai dengan akhlak dan ketuhanan. Plato pada tahun 427 sampai 437 sebelum Masehi memiliki pendapat alam rohani yang di dalamnya ada kekuatan jiwa, keutamaan jiwa meliputi hikmat kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan, dan keadilan. Lalu dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Aristoteles, pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir dari yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatan adalah bahagia. Namun, pengertian tentang konsep bahagia itu lebih luas dan lebih tinggi. Menurutnya, untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang itu hendaklah mempergunakan kekuatan akal dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Istilah etika dipakai oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi secara etimologis, etika memiliki arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika juga mencakup analisa dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga erat kaitannya dengan moral. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 arti. Yang pertama yaitu ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari, maupun bahkan dalam berprofesi sekalipun ataupun dalam bermasyarakat. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau pribadi seseorang. Yang ketiga, nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika filosofis. Etika filosofis ini adalah etika yang dapat menguraikan pokok-pokok dari etika atau moral yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang kedua, etika teologis, yaitu etika yang mengajarkan nilai atau norma yang baik maupun buruk berdasarkan agama atau adat istiadat. Lalu, ciri-ciri etika. Yang pertama, etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang kedua, etika bersifat mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang sisi batin manusia. Yang keempat, etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Mas Alif. Ya, terima Silakan kasih Mas Mas Alif. Nopal. Ya, pada saat ini kita akan membahas sifat-sifat etika. Yang pertama itu non-empiris.
Apa sih ilmu empiris itu? Ilmu yang berdasarkan fakta atau konkret. Filsafat berusaha melampaui yang konkret dan seolah memasalahkan di balik gejala konkret tersebut. Demikian pula etika tidak berhenti pada yang konkret secara faktual, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, yang kedua, praktis. Filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada, tetapi etika bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis, melainkan reflektif. Artinya, etika hanya menganalisa tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak, dan kewajiban, dan yang lainnya. Nah, kemudian etika di era teknologi. Pertumbuhan internet dan sosial media sekarang sangat besar dan ketergantungan yang sangat besar terhadap teknologi di semua aspek kehidupan telah meningkatkan resiko bahwa pengguna teknologi yang secara tidak etis di tengah banyaknya terobosan teknologi dalam beberapa tahun terakhir, teknologi juga berpengaruh akan perubahannya cara orang berkomunikasi. Ya, kemudian perbedaan etika moral dan hukum. Ya, jadi di sini kita akan membahas perbedaan etika, moral, dan hukum. Yang pertama itu perbedaan etika dan moral. Perbedaan etika dan moral adalah etika lebih bersifat teori sedangkan moral lebih bersifat praktis. Menurut ahli filsafat, etika memandang tingkah laku manusia secara universal, sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran etika menjelaskan ukuran tersebut. Nah, yang kedua perbedaan etika dan hukum, yaitu jika hukum dibuat oleh manusia dan kadang dibuat untuk mementingkan sebuah pihak. Sedangkan etika berasal dari kebiasaan tingkah laku yang dianggap baik di masyarakat. Nah, terus kita akan membahas mengenai pengertian profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Istilah profesi banyak diartikan oleh masyarakat luas adalah hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Namun, dengan mengandalkan keahlian yang diperoleh dari pendidikan, kejuruan belum profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan profesi dan profesional. Jika profesi adalah kelompok kerja khusus yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian, maka profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Berikut perbedaan profesi dan profesional. Profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Sedangkan profesional orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Profesi dilakukan sebagai pekerjaan atau kegiatan utama. Sedangkan profesional meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan. Profesi dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesional hidup dari situ. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, sedangkan profesional bangga akan pekerjaannya. Ya, mungkin pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Halid Hardiansyah. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Halid. Oke, terima kasih Mas Alif. Saya akan membahas prinsip-prinsip etika profesi. 1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. 2. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan berisi kebebasan dalam menjalankan profesinya.
Fungsi kode etik profesi. 1. Sarana kontrol sosial. 2. Pencegah campur tangan pihak lain. 3. Pencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya, manfaat etika profesi. 1. Manfaat etika profesi bagi diri sendiri, yaitu menyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik. 2. Untuk masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki orang lain. 3. Manfaat untuk negara. Penyandang profesi dapat berperan untuk memajukan negara dengan keahlian yang dimiliki. 4. Manfaat untuk hukum. Profesi ada bermacam-macam, tetapi hukum menjadi panutan bagi profesi sesuai pandangan segala segi kehidupan harus berpatokan dengan hukum yang berlaku. Profesi hukum adalah profesi yang terdepan dalam penegakan hukum sebagai panutan bagi profesi lain selain hukum dan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan profesionalitas dan profesionalisasi. Profesionalitas adalah sikap para profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Sedangkan profesionalisasi merujuk pada proses peningkatan profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilan sebagai anggota suatu profesi. Untuk memantapkan materi yang dibahas tadi, kita masuk ke soal. 1. Istilah tersebut menggambarkan standar atau kode perilaku yang diharapkan dari suatu individu oleh kelompok tempat individu tersebut berada di. Jawabannya C. Kebajikan. 2. adalah keyakinan pribadi seorang tentang apa yang benar dan salah. Sebuah. Jawabannya adalah C. Moral. Hukum memberikan panduan lengkap untuk perilaku etis. Benar atau salah? Jawabannya salah. 4. Korupsi moral. Orang yang berkuasa telah diberi nama Bateseba Syndrome. 5. Menurut Ethic Research Center, mana dari berikut ini yang paling umum untuk bentuk pelanggaran karyawan yang diamati? Jawabannya D. Penyalahgunaan waktu perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan Mas Naufal. Baik, saya lanjutkan. Untuk nomor 6, non-manager bertanggung jawab atas berapa persen dari contoh pelanggaran yang dilaporkan? Jawabannya adalah C, sekitar 40%. Nomor 7, niat baik yang dihasilkan dari kegiatan CSR dapat mempermudah perusahaan menjalankan bisnis mereka, tetapi tidak mungkin mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Benar atau salah? Salah. Nomor 8, jika seorang karyawan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kebajikan perusahaan dan arah karyawan mereka, karyawan tidak bertanggung jawab atas tindakan ini. Benar atau salah? Salah. 9. Kira-kira berapa banyak pekerja Amerika Serikat yang telah melaporkan pekerja atau manajer melakukan kesalahan dan kemudian menderita semacam retribusi dari atasan mereka atau reaksi negatif dari mereka rekan kerja mereka? C. Sekitar 6,2 juta. Nomor 10. Pernyataan yang menyoroti masalah etika utama organisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi organisasi dan pembuatan keputusannya. Jawabannya adalah B. Kode etik. Untuk selanjutnya, silakan Saudara Alif. Ya, untuk latihan soal nomor 11 ini, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama dari pelatihan etika karyawan? Jawabannya yaitu C. Kenali berbagai filsuf dan cara mereka menangani masalah etika. Nomor 12, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan posisi mereka dalam suatu masalah merupakan bagian dari langkah pengambilan keputusan yang mana? Jawabannya yaitu A. Tentukan masalahnya.
Dan latihan soal nomor 13, jika Anda mendapati diri Anda merasionalisasi keputusan dengan pernyataan, ya pesaing kita melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tindakan apa yang tidak boleh Anda lakukan? A. Hapus opsi ini dan terapkan kebijakan yang sama dengan pesaing Anda. Nah, latihan soal nomor 14, keputusan penting dengan implikasi etika yang kuat seringkali diserahkan kepada teknis ahli. Manajer bisnis umum harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Untuk ini, keputusan benar atau salah? Jawabannya salah. Oke, sudah merujuk ke akhir sesi, yaitu sumber. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin cukup dari kelompok kami presentasinya. Apabila ada kekurangan kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.